Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali belajar bersama Ibu Lisma. Materi pertama di kelas 8 ini adalah pola bilangan. Materi ini sangat penting dipelajari karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu atau disusun dengan aturan tertentu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pola bilangan, yuk kita amati beberapa gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama, seorang anak sedang menyusun gelas-gelas bentuk segitiga. Lalu ada lagi di sini seorang anak sedang menyusun kartu membentuk pola segitiga juga. Nah, nanti pertanyaan dari kedua ini bisa saja nanti yang ditanyakan berapa banyak gelas yang dibutuhkan atau berapa banyak kartu yang dibutuhkan untuk membentuk pola segitiga dari kartu-kartu yang ada. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar ini merupakan sebuah denah perumahan di mana barisan rumah di sebelah atas atau sebelah sini, lihat angka-angkanya dia membentuk nomor ganjil. Sedangkan barisan yang bawah yang ini membentuk angka-angka dengan bernomor genap. Nah, ketiga gambar ini merupakan contoh sederhana dari penerapan pola bilangan. Nah, anak-anak dalam mempelajari pola bilangan ini akan ada istilah yang sering muncul. Di sini istilah yang sering muncul adalah suku atau suku ke N. Maksud suku di sini adalah urutan dari pola yang ada. Contohnya gimana? Contohnya ibu punya pola bilangan seperti ini, ada 3, ada 5, ada 7, lalu 9, dan seterusnya. Suku dalam matematika disimbolkan dengan U besar, sedangkan suku ke N berarti nanti disimbolkan dengan UN. Artinya kalau ibu punya U10, artinya dibacanya adalah suku ke 10. Nah, di sini balik lagi ke barisan yang tadi ada 3, 5, 7, dan 9. Kalau kita simbolkan berarti U1-nya adalah 3, U2-nya adalah 5, U3-nya adalah 7, U4-nya adalah 9, dan seterusnya sampai ke UN. Maksud UN di sini adalah batas akhir dari pola bilangan yang ada. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Di sini ibu punya 1, 3, 5, 7, dan 9. Oh, sudah jelas kenapa dinamakan pola bilangan ganjil, karena tersusun dari beberapa bilangan ganjil. Betul ya? Namun, kita harus juga menemukan aturan dari barisan ini supaya disebut pola. Nah, aturannya, cara menemukan aturannya adalah kita harus menganalisa hubungan antara suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Jadi, kita lihat hubungan dari suku ke-1 ke suku ke-2. Di sini kita lihat 1 ke 3, berarti kan bertambah ya, bertambah 2. Yang ini bertambah 2, yang ini juga bertambah 2, lalu yang ini juga bertambah 2. Oh, berarti kalau misalkan nanti kamu disuruh untuk mencari 3 bilangan selanjutnya atau 4 bilangan selanjutnya, sudah jelas bahwa aturannya adalah ditambah dengan 2. Kita bisa menentukan 3 suku berikutnya, misalnya 9 sudah jelas akan ditambah 2, jadi 11. Lalu 11 tambah 2 menjadi 13. Lalu 13 tambah 2 jadi 15. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil. Lalu yang kedua ada pola bilangan genap, yang juga sama. Kenapa disebut pola bilangan genap? Karena tersusun dari bilangan-bilangan genap. Aturannya gimana? Aturannya juga sama tadi, ditambah dengan 2 setiap sukunya. Nah, berarti kalau kita mau melanjutkan barisan ini, tinggal ditambahkan dengan 2 juga. 10 tambah 2 jadi 12. 12 tambah 2 jadi 14. 14 tambah 2 menjadi 16. Dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Maksudnya apa? Nah, pola bilangan persegi, kenapa dinamakan persegi? Ternyata didapat dari konfigurasi objek seperti ini atau dari gambar seperti ini. Di sini kalau kita hitung bulatannya, ini kan 1 ya, ini 4, ini 9, ini 16, dan seterusnya. Nah, ternyata
jumlah dari lingkaran ini sama dengan pola dari bilangan kuadrat. Ya, kalau kita lanjutkan membuat pola seperti ini berarti kan akan tersusun 5 ke bawah lalu 5 ke samping. Kalau kita kalikan jadi 25 kan? Nah, ini juga sama, 1, 4, 9, 16, 25. Jadi pola ini sama persegi dan kuadrat itu. Kenapa dinamakan kuadrat? Sekali lagi karena 149 adalah hasil dari bilangan kuadrat. Maksudnya 1 kuadrat itu kan 1 ya. Lalu 4 itu dari 2 kuadrat, 9 itu dari 3 kuadrat, 16 itu dari 4 kuadrat, 25 itu dari 5 kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau kita lanjutkan, pasti di sini adalah 6 kuadrat, yaitu 36. Lalu ada 7 kuadrat, yaitu 49. Dan satu lagi 8 kuadrat, yaitu 64, dan seterusnya. Paham ya? Lalu yang keempat. Yang keempat ada pola bilangan persegi panjang. Kenapa dinamakan pola persegi panjang? Karena didapat dari gambar seperti ini. Masih ingatkah kamu tentang luas persegi panjang? Didapat dari P kali L, betul ya? Panjang kali lebar. Kalau kita lihat jumlah lingkaran ini, di sini ada 2, lalu di sini ada 6, di sini ada 12, ada 20, dan seterusnya. Ini didapat dari panjang kali lebar. Panjangnya 2. Dikali lebarnya cuma 1. Ini juga sama, panjangnya 3 dikali lebarnya 2. Lalu ini panjangnya 4 dikali lebarnya 3, dan selanjutnya adalah panjangnya 5 dikali dengan 4. Hasilnya kan 20. Berarti kamu bisa menentukan nih bilangan selanjutnya. Berarti kan 6 dikali 5 yaitu 30. Selanjutnya lagi berarti 7 dikali 6 42. Selanjutnya lagi hitung sendiri. Oke. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Di sini ada 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ternyata didapat dari konfigurasi objek seperti ini. Kalau kita hitung bulatannya sekali lagi, ini akan didapat 1, ini 3, ini 6, ini 10, ini 15, ini 21. Nanti kamu bisa melanjutkan sendiri, cari sendiri berapa angka selanjutnya dari pola bilangan segitiga. Untuk pola bilangan yang keenam yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Di sini ada 1, 2, 4, 8, 6, dan 32. Di mana pola bilangan ini didapat dari segitiga Pascal seperti ini. Jadi ada angka-angka bersusun membentuk segitiga, bersusun ke bawah seperti ini. Dia mempunyai aturan. Aturannya yaitu baris pertama, ya, jika dijumlahkan nanti 1 tambah 1 menjadi 2. Lalu 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 1 menjadi 3. Lalu 1 tambah 3 menjadi 4. 3 tambah 3 menjadi 6. 3 tambah 1 menjadi 4. Dan seterusnya. Jadi dia sampai ke bawah. Nah ini kalau kita jumlahkan per barisnya, ya baris pertama itu dapat 1. Baris kedua dapat 2, baris ketiga dapat 4, baris keempat dapat 8, baris kelima dapat 16. Dimana tadi 1 itu didapat dari 2 pangkat 0, 2 itu didapat dari 2 pangkat 1, 4 itu didapat dari 2 pangkat 2, 8 itu didapat dari 2 pangkat 3, 16 itu didapat 2 pangkat 4, lalu 32 didapat dari 2 pangkat 5. Nah, ini dinamakan pola segitiga Pascal. Berarti kalau kita mau melanjutkan lagi di sini, pasti di sini 2 pangkat 6 yaitu berapa? 2 pangkat 6 yaitu 64 dan seterusnya. Berarti di sini 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 dan seterusnya. Paham ya? Nah, yang terakhir ada pola bilangan Fibonacci. Di sini akan dijelaskan. Pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan yang cukup unik. Jadi tadi kan Ibu sudah bilang kalau kita harus menganalisa dulu hubungan satu persatu dari setiap sukunya, betul ya? Nah sekarang kalau misalkan kamu mau mencari hubungannya satu ke satu, misalkan kamu mau pakai penjumlahan nih, oh ini ditambah 0 ternyata, yang ini ditambah 1, yang ini juga tambah 1, yang ini tambah 2, yang ini tambah 3, yang ini tambah 5. Polanya tidak beraturan seperti ini, maka jangan kita pakai. Oke, kita hapus dulu. Berarti bagaimana? Oh, ternyata bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang didapat dari menjumlahkan
tambahkan dua bilangan sebelumnya. Maksudnya gimana? Oke. Nah, ini 2 itu didapat dari 1 ditambah 2. Sedangkan 3 didapat dari 1 tambah 2. Lalu di sini ada 5. 5 itu didapat dari 2 tambah 3. Lalu ada 8, itu didapat dari 3 tambah 5. Lalu ada 13, didapat dari 5 tambah 8. Dan seterusnya sampai tadi sekali lagi, sampai membentuk barisan yang dimana barisan itu merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Nah, yang ke-8 ada pola bilangan aritmatika. Dan yang ke-9 ada pola bilangan geometri. Khusus untuk pola ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini sudah ada 5 contoh soal tentang pola bilangan. Mari kita jawab satu persatu ya, tolong diperhatikan. Oke, kita mulai dari yang A. Di sini ada pola bilangan membentuk barisan seperti ini, di mana suku ke-1-nya adalah 1 ya, suku keduanya 6, suku ketiganya 11, suku keempatnya 16, suku kelima-nya 21, suku ke-6-nya adalah 26. Di sini kalian disuruh untuk tentukan 3 suku berikutnya. Berarti kalian harus tahu nih bilangan berapa lagi selanjutnya, gitu kan? Sebelum kamu jawab, kamu harus tahu hubungan antara barisan-barisan yang ada. Misalkan gini, U1 ke U2 itu hubungannya bagaimana? U2 ke U3 itu hubungannya bagaimana? U3 ke U4 itu hubungannya bagaimana? Di sini kamu pasti tahu nih, 1 ke 6, 6 ke 11, 11 ke 16. Oh, ternyata di sini tuh hubungannya adalah ditambah 5. Betul ya? Jadi setiap sukunya itu ditambah dengan 5. Nah, pola bilangan itu kan tadi urutan bilangan yang beraturan kan? Di sini ternyata aturannya adalah setiap sukunya ditambahkan dengan 5. Oke, kalau sudah ketemu polanya baru kamu bisa menjawab 3 suku berikutnya. Oh, berarti di sini pun harus ditambah dengan 5. 26 ditambah 5 berapa? Oke, berapa jawabannya? 31. Sekarang berarti ini pun ditambah dengan 5 ya. 31 ditambah 5 adalah 36. Lalu 36 pun ditambah dengan 5. Nah, seperti itu. 36 tambah 5 jawabannya adalah 41. Betul sekali. Jadi, suku berikutnya adalah 31, 36, dan 41. Dipahami ya? Kalau sudah dipahami, kita lanjut yang kedua. Di sini ada 96, 92, 88, 84, 80, dan 76. Nah, tadi identifikasi dulu hubungan antara suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya. Di sini U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini U6. Oke, kalau kita perhatikan, di sini angkanya semakin berkurang. Berarti bisa jadi ini hubungannya adalah berkurang. Tapi berkurang sebanyak berapa, gitu kan? Oke, kita identifikasi dulu. U1 ke U2 berkurang berapa? 96 ke 92 berarti berkurang sebanyak 4, betul ya? 92 ke 88 juga berkurang sebanyak 4, sama. 88 ke 84 juga berkurang 4, 84 ke 80 berkurang 4, lalu 80 ke 76 berkurang 4. Oh, ternyata polanya adalah berkurang 4 setiap sukunya. Berarti di sini pun kamu bisa menyimpulkan di sini berkurang 4, dari sini ke sini juga berkurang 4, lalu di sini pun berkurang 4. Lalu kita hitung deh. 76 dikurangi 4 dapat 72. 72 dikurangi 4 dapat 68. 68 kurangi 4 adalah 64. Selesai deh. Paham ya? Oke, lanjut kita membahas yang C ya. Di sini ada 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Nah, ini pola bilangan ini kamu harus tahu dulu tadi hubungannya antara U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Oke, di sini karena pola bilangan itu tidak selalu ditambah, tidak selalu dikurang, atau tidak selalu dikali, atau tidak selalu dibagi. Jadi kamu lihat nih. Oke, kita mulai dari U1 ke U2. Di sini 5 ke 10.
kita bisa coba-coba di sini ditambah dengan 5, betul ya? 5 tambah 5 adalah 10. Lalu 10 sekarang ke 8, bukan tambah 5 ternyata. Oke, nggak apa-apa, kita tulis dulu. 10 ke 8 itu berarti berkurang 2, betul ya? Nah, lalu 8 ke 13, ini hubungannya adalah ditambah dengan 5 juga. Lalu 13 ke 11 hubungannya dikurangi 2. Lalu 11 ke 16 ditambah 5. 16 ke 14 berkurang 2. Oh, ternyata polanya adalah ditambah 5 dikurang 2 tambah 5 kurang 2 dan seterusnya. Berarti kamu bisa menyimpulkan nih di sini. Dari 14 ke suku berikutnya adalah ditambah dengan 5. Lalu dari selanjutnya adalah dikurangi 2. Lalu selanjutnya ditambah dengan 5. Jadi polanya adalah tambah 5 kurang 2. Paham ya? Nah, sekarang kita bisa isi. Kalau sudah ketahuan polanya, 14 ditambah dengan 5, yaitu 19. Lalu 19 dikurangi dengan 2, yaitu 17. Dan selanjutnya 17 tambah 5 adalah 22. Betul ya? Oke. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita move on ke yang D. Di sini ada 1, 4, 9, 16, 25. Hubungannya bagaimana ya? Oke, kita lihat nih. 1 ke 4, kalau mau coba-coba dulu boleh. 1 ke 4 kan bedanya 3 nih. 4 ke 9 bedanya 5. 9 ke 16 bedanya 7. Lalu 16 ke 9 ke 25 adalah bedanya 9. Betul ya? Ini bedanya kok beda-beda gini, Bu. Gimana nih? Oke, kamu bisa di sini kan ini bedanya ternyata bilangan ganjil, bisa menjumlahkan dengan 19. Dengan bilangan ganjil berikutnya itu 11. Lalu bilangan ganjil berikutnya 13, lalu bilangan ganjil berikutnya 15, gitu kan? Nah, tapi mungkin tadi kan kamu sudah belajar ada yang namanya pola bilangan persegi. Nah, ternyata di sini ini adalah bilangan persegi, di mana 1 itu adalah hasil dari 1 kuadrat, 2 itu adalah hasil dari 2 kuadrat, 9 itu adalah hasil dari 3 kuadrat, 16 itu hasil dari 4 kuadrat, dan 25 kuadrat itu adalah hasil dari 5 kuadrat. Oh, berarti pola berikutnya pasti di sini 6 kuadrat, di sini 7 kuadrat, di sini 8 kuadrat. Betul ya? Oke, ini lebih mudah ternyata. 6 kuadrat itu adalah 36, 7 kuadrat adalah 49, dan 8 kuadrat adalah 64. Oke, betul ya? Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi ke yang E. Nah, di sini udah ada bilangan negatif nih, biasanya kalian agak bingung, tapi jangan bingung, insya Allah itu mudah. Di sini yang E ada 3, negatif 7, 11, 15, dan 19. Kita cari 3 bilangan berikutnya dari pola barisan ini. Oke. Boleh kamu coba-coba lagi, sekali lagi. 3 ke negatif 7, bedanya berapa ya? Atau ada lagi, Bu, saya mau polanya loncat-loncat deh. Misalnya 3 ke 11, itu bedanya berapa? 8 ya. Lalu 11 ke 19 bedanya 8 juga. Tapi sekarang bilangan negatif dengan negatif nih. Yang ini min 7 ke min 15 berarti berapa? Min 8. Oke, berarti kamu sudah tahu nih, ini kalau loncat 1 ini ditambah 8. Kalau yang ini loncatnya 1 lagi dikurangi 8 ya. Nah, sama. Berarti kita tinggal jumlahkan nih, 19 tambah 8. Berapa? Tapi kita ingat, simpan di sini. 19 tambah 8 adalah 27. Lalu di sini min 15 kurangi min 8, berarti semakin bertambah minnya, berarti min 23. Lalu di sini min 23 dikurangi 8 min 31. Dipahami? Jadi polanya loncat-loncat, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Yang kalau positif selalu ditambah 8, yang kalau negatif selalu dikurangi 8. Dipahami tidak? Oke, kalau dipahami, silakan ulang-ulang videonya agar semakin paham, dan Ibu doakan semoga kamu paham. Nah, sekarang Ibu punya contoh lain. Di sini ada 2 buah soal yang berbeda dengan yang tadi ya, contoh soalnya. Tentukan 5 suku pertama dari pola
bilangan dengan rumus UN sama dengan 5N ditambah 1. Nah, kalau yang tadi kan sudah ada ya berjejer barisan bilangannya. Nah, kalau sekarang kita akan mencari barisan bilangan dari rumus yang ada. Di sini kalian harus pahami dulu maksudnya apa. Di sini kan tentukan 5 suku pertama. Oh, berarti kita akan menentukan U1, U2, U3, U4, dan U5 dari rumus yang ada. Betul ya? Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Ini tinggal kita tuliskan dulu aja rumusnya. UN sama dengan 5N ditambah 1. Tadi kita akan mencari U1 sampai U5. Berarti kalau mau mencari U1, tinggal ganti N-nya dengan 1. Berarti di sini menjadi U1. U1 berarti 5. Tadi kan rumusnya 5N. 5N itu artinya 5 dikali N. Berarti kalau U1 menjadi 5 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 5 kali 1. Itu adalah 5. Ditambah 1 sama dengan 6. Begitupun dengan U2, berarti setiap N-nya kita ganti dengan 2. Berarti di sini jadi 5 kali 2 ditambah 1. 5 kali 2 yaitu 10, ditambah 1 sama dengan 11. Lalu yang ketiga, suku ketiga atau U3. Sama dengan 5 kali 3 ditambah 1. 5 kali 3 yaitu 15. Ditambah 1 sama dengan 16. Lalu U4 berarti 5 kali 4 ditambah 1 sama dengan 5 kali 4, 20 tambah 1 sama dengan 21. Lalu U5 yaitu 5 dikali 5 ditambah 1. 5 kali 5 yaitu 25 ditambah 1 yaitu 26. Selesai deh. Nah, jadi kalau ada rumus, kalian tidak usah bingung kalau misalkan nanti ditanyakan berapa sih U100-nya atau suku ke 100-nya. Berarti tinggal ganti N-nya dengan 100. Berarti 5 kali 100 tambah 1. 5 kali 100 yaitu 500. Ditambah 1, maka hasilnya 501. Paham ya? Lanjut yang kedua. Di sini ada soal sama dengan tadi, dengan nomor 1. Tentukan 5 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N kuadrat 1. Sama ya, berarti nanti ini tuh menanyakan U1 sampai U5. Berarti kita tulis dulu seperti biasa rumusnya. UN sama dengan N kuadrat dikurangi 1. Berarti di sini U1 sama dengan N-nya kita ganti dengan 1. 1 kuadrat min 1. Berarti 1 kuadrat itu adalah 1 kurangi 1 dapat 0. Lanjut U2. U2-nya adalah berarti N-nya ganti dengan 2. 2 kuadrat kurangi 1. 2 kuadrat yaitu 4 kurangi 1 dapat 3. Lalu U3 sama dengan berarti di sini 3 kuadrat kurangi 1. 3 kuadrat yaitu 9 kurangi 1 dapat 8. Lanjut U4 yaitu 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat dikurangi 1 yaitu 16 kurangi 1 sama dengan 15. Lanjut yang terakhir U5 berarti N-nya ganti dengan 5 menjadi 5 kuadrat kurangi 1. 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 1 menjadi 24. Selesai. Paham ya? Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.